kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan. Kami memiliki Allah dan kami beriman kepadamu. Iman kamilah yang mengalahkan kuasa kegelapan. Iman kamilah yang mengalahkan musuh yang mau berjuang menyerang kami dalam setiap saat, dalam semua situasi. Tetapi kami punya iman kepada Allah yang berkuasa, Allah di atas segalanya. Kami berterima kasih kepadamu ya Tuhan untuk iman yang Kau anugerahkan bagi kami. Melalui firman-Mu kami dapat beriman kepada Tuhan yang tidak terlihat dengan mata jasmani kami. Pada saat ini kami bersyukur dapat beribadah menyembah kepada Allah kami, Allah yang Maha Kuasa. Kami rindu diisi oleh kebenaran-Mu. Kami mempersiapkan hati kami. Kami membuka diri di hadapan-Mu. Isilah kekosongan jiwa kami. Puaskanlah dahaga kami. Karena firman-Mu lah satu-satunya kebutuhan setiap manusia. Terima kasih Tuhan, kami siap mendengarkannya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat silakan duduk kembali. Mari kita membaca dari Ibrani pasal 11 ayat 20. Ibrani pasal yang ke-11 ayat 20. Hanya satu ayat saja kita dapat membaca secara bersama-sama. Ibrani pasal 11 ayat yang ke-20. Kita baca bersama 2, 3 ya. Karena iman maka Ishak sambil memandang jauh ke depan memberikan berkatnya kepada Yakub dan Esau. Jadi tema khotbah kita hari ini adalah iman Ishak. Jadi setiap manusia dia beriman itu secara pribadi lepas pribadi. Kalau minggu lalu ya sebelumnya ada iman Henokh, iman Abraham, iman Nuh. Nah kali ini iman Ishak. Bagaimana iman Ishak? Lalu bagaimana iman saya? Gitu ya. Kalau kita melihat orang lain beriman, ada dasar imannya. Lalu kita kaitkan dengan diri kita. Saya kapan beriman dan apa dasar iman saya? Apa yang saya imani? Kalau Ishak di sini beriman, kita perhatikan bahwa sebelum Ishak ada, Allah sudah berjanji kepada bapaknya, yaitu Abraham ya. Bapaknya Ishak itu namanya Abraham. Janji Allah kepada Abraham sehubungan dengan iman. Sehubungan dengan iman, dia berjanji kepada Abraham di dalam Kejadian pasal 12. Kita perhatikan Kejadian pasal 12 ayat 1 sampai 4. Ini janji Allah kepada bapaknya ya, kepada Abraham. Kejadian pasal 12 saya akan bacakan untuk kita. Berfirmanlah Tuhan kepada Abraham, pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur dan engkau akan menjadi berkat. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau, dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Lalu pergilah Abram seperti yang difirmankan Tuhan kepadanya. Dan Lot pun ikut bersama-sama dengan dia, dan Abram berumur 75 tahun ketika ia berangkat dari Haran. Apa yang Allah firmankan kepada bapaknya Abraham di sini sehubungan dengan berkat. Olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Apa yang dimaksud dengan berkat di sini? Kalau kita
kita berbicara tentang berkat, langsung dalam pikiran kita uang, materi, keberhasilan. Padahal yang Allah janjikan kepada Abraham, berkat yang dimaksud di situ adalah olehmu, melalui keturunanmu akan datang juru selamat. Itulah berkat rohani. Yang Allah janjikan bukan berkat materi, bukan berkat yang terlihat oleh mata, tetapi berkat secara rohani. Itu janji Allah kepada Abraham. Olehmu, melalui keturunanmu, semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Berarti oleh keturunan Abraham akan datang juru selamat, dan juru selamat ini yang akan memberkati semua kaum yang ada di bumi. Nah, sekarang kalau dikatakan tadi olehmu, berarti melalui keturunanmu. Keturunan Abraham yang pertama, anaknya yang pertama adalah Ishak. Anak Abraham yang sah dari istri yang sah. Ada anak yang pertama lahir dari budaknya. Itu tidak disebut sebagai anak perjanjian. Anak yang sah, anak yang dijanjikan oleh Allah dari istrinya yang sah, itulah Sarah, bukan dari Hagar. Dari Sarah lahir Ishak, dari Hagar lahir Ismail. Berarti janji Allah melalui keturunannya bukan keturunan Ismail, tetapi keturunan Ishak. Dari Ishaklah datangnya juru selamat. Itu janji Allah. Maka janji ini diulangi lagi. Ketika janji ini diberikan kepada Abraham, Abraham meninggal, lalu janji yang sama diulangi oleh Allah kepada anaknya Ishak. Itu berarti Allah yang berjanji adalah Allah yang tetap sama, Allah yang tak berubah, Allah yang akan menepati janjinya seperti yang Dia katakan. Maka kepada Ishak Dia katakan dari ayat Kejadian pasal 25 ayat 23, ini namanya Allah yang berjanji tidak pernah melupakan janjinya dan pasti menepati janjinya. Kejadian pasal yang ke-25 ayat 23. Saya akan bacakan ayat 23. Firman Tuhan kepadanya, dua bangsa ada dalam kandunganmu, dan dua suku bangsa akan terpencar dari dalam rahimmu. Suku bangsa yang satu akan lebih kuat dari yang lain, dan anak yang tua akan menjadi hamba kepada anak yang muda. Ini janji kepada Ishak, bahwa Ishak akan mendapat dua orang anak, tetapi anak yang muda ini akan diberi, anak yang tua akan menjadi hamba bagi anak yang muda. Ini antara siapa dengan siapa? Siapa yang tahu? Antara, nggak ada yang tahu. Antara siapa? Anak Ishak siapa? Ya, Ishak dan Esau dan Yakub ya. Anak pertama sebenarnya Esau, anak kedua adalah Yakub. Tetapi inilah janji Tuhan. Janji Tuhan katakan apa? Anak yang paling tua menjadi hamba bagi anak yang paling muda. Berarti Esau menjadi hambanya Yakub. Janji Tuhan pasti benar. Ini belum jadi. Ini masih dalam bentuk nubuatan ya. Engkau akan mengandung dua bangsa di dalam rahimmu. Dua bangsa, dua anak. Yang satu lebih kuat daripada yang satu lagi. Yang muda memerintah yang tua. Nah, lalu penggenapannya kapan? Pada saat kapan Allah menggenapi ini? Kejadian pasal 27 ayat 29. Kejadian pasal 27 ayat 27 sampai 29. Tapi saya akan bacakan hanya ayat 29 saja. Bangsa-bangsa akan takluk kepadamu, dan suku-suku bangsa akan sujud kepadamu.
Jadilah tuan atas saudara-saudaramu, dan anak-anak ibumu akan sujud kepadamu. Siapa yang mengutuk engkau, terkutuklah ia, dan siapa yang memberkati engkau, diberkatilah ia. Kata yang sama yang diucapkan Allah kepada Abraham, sekarang diucapkan lagi kepada anaknya Ishak. Ya, orang yang mengutuk engkau akan dikutuk, orang yang memberkati engkau akan diberkati. Apa yang dimaksud di sini? Kembali lagi dengan berkat tadi ya. Orang yang mengutuk kamu akan terkutuk, orang yang memberkati kamu akan diberkati. Yang dimaksud di dalam ayat ini mengutuk adalah menganggap hal itu salah, tidak benar, menganggap apa yang Allah janjikan itu tidak benar, tidak mengakui kebenarannya. Ini namanya mengutuk orang yang mengutuk kamu. Arti mengutuk bahwa apa yang Allah janjikan kepada Abraham, kepada Ishak, ketika kita tolak, kita menganggap itu salah, kita tidak menerima itu benar, berarti kita terkutuk. Kenapa terkutuk? Karena tidak menerima apa yang Allah janjikan. Allah janjikan bahwa olehmu semua kaum akan diberkati. Kalau melalui keturunannya datang sang juru selamat, lalu kita tidak menerima itu, kita tidak percaya akan hal itu, berarti kita menganggap itu salah. Apa yang Allah katakan salah, apa yang Allah janjikan tidak benar. Ketika kita katakan itu salah, itu tidak benar, berarti kita tetap hidup di dalam dosa. Kita tidak bisa dibenarkan, kita tidak bisa diberkati. Karena yang diberkati tadi adalah melalui keturunannya. Oleh keturunanmu semua kaum di muka bumi diberkati. Siapa yang menolak apa yang Allah katakan, siapa yang tidak percaya janji Allah kepada Abraham, janji Allah kepada Ishak, maka dia terkutuk. Terkutuklah orang yang mengutuk kamu, artinya terkutuklah orang di dalam dosanya karena ada janji Allah yang dia tolak. Maka janji Allah itu nggak main-main. Janji Allah diberikan kepada siapa Allah mau, bukan sembarangan orang mendapatkan janji. Janji Allah diberikan kepada Abraham, kepada Ishak keturunannya, lalu nanti diteruskan lagi kepada anaknya. Janji itu dari Allah, janji itu oleh Allah, janji itu digenapi oleh Allah sendiri. Maka siapa yang tidak menerima orang yang sudah mendapatkan janji Allah, berarti dia akan tetap di bawah kuasa dosa. Itu yang dikatakan dengan terkutuk. Siapa yang mengalami dosa, siapa yang mengalami upahnya maut, maka dikatakan terkutuklah dia. Saudara-saudara, banyak orang yang mengutuk saudaranya. Terkutuklah engkau ya, sampai keturunanmu kesekian. Gak jadi. Kenapa? Karena kita bukan Allah. Apa yang kita ucapkan belum tentu itu jadi. Walaupun kita benci dengan orang, terkutuklah dia. Tidak terkutuk. Ya, ingat ya, waktu bangsa Israel disuruh dikutukin, malah sebaliknya berkat yang keluar. Kutukilah bangsa Israel ini, tetapi justru berkat keluar. Tetapi kalau Allah yang katakan, siapa yang mengutuk engkau, terkutuk dia, ini jadi. Ini pasti genap. Maka ketika Abraham beriman, imannya itu menjadi berkat bagi orang yang percaya. Ketika Ishak beriman, maka imannya turun kepada orang yang percaya. Ketika janji Allah diberikan kepada Abraham, Ishak, lalu kita tolak Abraham, kita tolak Ishak yang menyampaikan janji itu, berarti kita berada di bawah kutukan Allah. Kenapa? Abraham anaknya Allah, Ishak hambanya Allah, yang dari mereka ada janji Allah.
janjinya, menyampaikan kebenarannya, ketika seseorang menolaknya, terkutuklah dia. Jadi hati-hati menolak hamba Tuhan. Hati-hati melawan hamba Tuhan. Kenapa? Karena dari hambanya lah firman-Nya. Hambanya dipakai menyampaikan isi hati Allah, janji-janji Allah. Siapa yang menentang hambanya, terkutuklah dia. Karena janji Allah tak turun pada dia. Saudara-saudara, bahaya sekali kalau kita melawan hamba Tuhan. Kenapa? Hamba Tuhan itu alatnya Tuhan, mulutnya Allah, wakil Tuhan, menyampaikan janji Allah. Kan gak semua kita dipanggil menjadi hambanya. Hambanya itu khusus dipanggil melalui panggilan Allah, bukan panggilan gereja, bukan panggilan organisasi, panggilan Allah. Berarti kalau Allah memanggil, Allah yang berbicara, Allah memanggil, Allah yang berfirman. Ketika kita lawan, berarti kita lawan Allah yang sedang berfirman. Benar ya? Jadi siapa yang berani melawan hamba Tuhan, hati-hati. Itu berarti melawan Tuhan. Hati-hati. Tuhan katakan terkutuk. Terkutuklah orang yang mengutuk kau. Diberkatilah orang yang memberkati kau. Maka betapa bahagianya kedatangan orang yang membawa berita sukacita. Tadi itu firman Tuhan. Betapa bahagianya kedatangan orang. Kenapa? Ini orang khusus. Orang yang dihususkan Allah membawa kabar baik. Tidak sembarangan, saudara. Tidak sembarangan. Maka hamba Tuhan juga menyampaikan isi hati Allah gak sembarangan. Sesuai dengan kebenaran, sesuai dengan apa yang Allah firmankan. Maka masing-masing kita berhadapan dengan Allah. Jadi kalau apa yang Allah firmankan, Allah menjadi hakimnya. Siapa menolak janji Allah, terkutuk dia. Siapa yang menerima janji Allah, diberkatilah dia. Saudara mau menjadi orang yang diberkati atau orang yang mau terkutuk? Mau diberkati ya? Kalau mau diberkati berarti apa yang Allah janjikan melalui Abraham, melalui Ishak, itulah kebenaran yang harus kita terima, hargai. Bukan mengutuk. Mengutuk berarti menolak. Mengutuk berarti tidak menerima bahwa itu kebenaran, tidak yakin bahwa itu dari Allah. Itu namanya mengutuk. Siapa yang mengutuk kamu, dia terkutuk. Siapa yang memberkati kamu, dia diberkati. Berarti apa yang Tuhan katakan kepada Abraham akan digenapi melalui anaknya Ishak dan akan diteruskan. Nanti pada waktunya akan terlihat bahwa janji-janji Allah ini semua digenapi. Maka waktu Ishak memberkati anaknya antara Esau dengan Yakub, di dalam Ibrani pasal 11 kita perhatikan. Ibrani pasal 11 tadi ayat 20. Karena iman maka Ishak sambil memandang jauh ke depan memberikan berkatnya kepada Yakub dan Ishak. Biasanya kalau kita memanggil anak kita, siapa duluan kita panggil? Pasti anak yang paling tua, paling besar. Mama siapa, bapak siapa? Bukan yang kecil. Tapi perhatikan ayat 20, ini panggilan pertama atau berkat pertama kepada anak yang kedua. Karena iman maka Ishak sambil memandang jauh ke depan memberikan berkatnya kepada Yakub dan Esau. Esau terakhir, Yakub pertama. Kenapa anak yang paling muda yang diberkati pertama? Karena itu tadi yang sudah dijanjikan Allah. Anak tertua akan menjadi hamba anak yang paling muda. Maka sekarang berkat itu diberikan kepada anak yang kecil, anak yang paling bontot, namanya Yakub, saudara. Jadi ini berarti Ishak tadi percaya. Ini imannya. Iman Ishak itu bahwa apa yang dijanjikan kepada bapaknya Abraham akan digenapi melalui keturunannya, melalui anaknya yang bernama Yakub, akan diteruskan melalui keturunannya. Abraham, Ishak, Yakub. Maka Yakub duluan baru
Esau badannya berbulu, Yakub tidak. Nah, waktu ibunya mau membawa makanan kepada ayahnya Ishak yang sudah buta, ya, matanya kabur, dia tidak kenal lagi siapa Ishak, siapa Yakub. Maka ibunya menaruh bulu-bulu, ya, karena badan Esau berbulu. Jadi kalau dia raba badan Yakub yang gak ada bulunya, dia akan kenal. Nah, tapi ibunya menaruh bulu sehingga ketika ayahnya meraba, dia katakan, oh, apanya adalah bulunya ada bulu ya Esau, tapi suaranya adalah suara Yakub. Dia tahu, ya? Tahu dia, suaranya suara Yakub, baunya bau Esau, tapi diberkati. Sebenarnya kan sudah tahu deh, sudah tahu, sudah ngerti, walaupun dia nggak bisa melihat. Namun diberkati karena apa? Karena itu yang Allah janjikan. Walaupun tidak sesuai dengan keinginannya. Keinginan seorang bapak kan maunya anak yang paling tua, ya? Anak paling besar lah maunya gitu. Itu keinginannya. Tapi beda dengan keinginan Allah. Keinginan Allah Yakub harus selalu Yakub. Jadi saudara-saudara, di antara kita, siapa yang ditetapkan Allah, itulah pilihan Allah. Jangan cemburu, ya, melihat orang yang dipilih Allah. Kalau bukan kita dipilih Allah, jangan cemburu melihat orang yang dipilih oleh Allah, diberkati oleh Allah, dijanjikan kepadanya, ya, janji oleh Allah. Masing-masing orang berbeda dalam pandangan Tuhan. Maka masing-masing kita hidup dipimpin sesuai dengan janji-janji Allah bagi kita masing-masing. Kepada Yakub beda, kepada Esau beda, kepada Ishak beda. Ya, maka sesuai dengan panggilan, sesuai dengan janji. Yang berhak atas hidup manusia siapa? Tuhan. Maka Tuhan memberi janji, Tuhan menepati janji. Dia beri janji kepada Abraham, dia beri janji kepada Ishak. Maka Ishak katakan, dia beriman dan memandang jauh ke depan. Apa maksudnya memandang jauh ke depan? Memandang jauh ke depan itu maksudnya apa yang Allah telah janjikan ini belum digenapi, belum jadi, tapi dia memandang ke depan. Dia yakin bahwa kalau Allah yang menjanjikan, Allah berkuasa menepati itu. Itu yang dimaksud dengan memandang jauh ke depan. Pandangan saudara dekat, dan gitu ya, bukan jauh ke atas. Pandangan kita sebatas mana? Sebatas depan, apa? Atau 1 meter, atau sampai tembus ke surga. Sejauh mana pandangan saudara? Kalau pandangan kita sempit, maka perjuangan kita juga pasti sempit. Kalau pandangan kita luas sampai kepada kehidupan kekal, maka perjuangan kita sampai kepada kehidupan kekal. Maka coba tanya sebelahnya, pandanganmu sampai mana? Sampai langit-langit, atau sampai langit, atau sampai di surga, gitu ya? Atau sampai langit, ya, sampai langit-langit, sampai langit, atau sampai ke surga pandangannya. Kalau hanya sampai langit-langit, ada lawa-lawa di situ ya. Kalau sampai langit ada bintang, ada bulan. Tapi kalau sampai surga ada tempat yang kekal, rumah Bapa. Kesana aku akan pergi. Sampai mana katanya pandangannya? Berapa meter? Berapa meter jarak pandangnya? Apalagi pakai kacamata dia kan, jarak pandangnya lebih pendek lagi. Kabur semua. Maka stres ya. Kalau pandangan kabur, stres menghadapi hidup ini. Tapi kalau pandangannya cerah dan jauh, masa depan, surga hidup kekal, maka dia akan ceria. Dia akan berbahagia, dia punya semangat hidup. Tapi kalau hanya sampai kepada kuburan pandangannya, maka kuburannya yang dibesarkan. Ya, kuburannya yang dibesarkan. Kau udah siap mati? Sudah. Kenapa? Udah persiapkan kuburanku di sebelah kuburan orang tuaku. Bukan pandangan ke surga, tapi ke kuburan. Siapa yang pandangannya sampai ke kuburan, maka itulah yang membuat dia gampang stres dan putus asa dan cepat-cepat mau ke
jarak pandangnya mana? Dinding ke dinding yang berukuran 3x3. Itu yang membuat banyak stres. Kenapa orang jahat dimasukkan ke penjara? Supaya dia stres di situ, besok gak diulangi lagi. Tapi ternyata karena dosa menguasai, sudah pun stres di dalam dinding ke dinding matanya, keluar dia luas lagi, dia lakukan lagi kejahatan gitu ya. Nggak bertobat. Jadi saudara-saudara, hari ini kita memandang kemana? Ishak jauh memandang ke depan. Walaupun Allah berjanji melalui keturunannya akan datang Yesus, itu belum akan terjadi, masih jauh, belum datang. Jauh sebelum Yesus datang, dia sudah beriman. Jauh sebelum kita dipanggil Tuhan ke surga, kita sudah beriman bahwa surga adalah rumah kita. Inilah yang memberikan motivasi, semangat hidup bagi kita, bahwa rumah bukan di bumi ini. Tempat tinggalku bukan di sini. Aku di sini hanya menumpang sementara. Ya, numpang atau rumah kita di bumi ini? Numpang. Kalau numpang pasti pulang ya. Kalau orang numpang gak usah stres sekali. Namanya numpang, sementara lagi pergi kok. Apa stres dengan tempat numpang? Bukan itu tempat selama-lamanya. Tetapi tempat selamanya adalah jauh matanya memandang ke atas, yaitu surga. Bukan cakrawala ya, tapi surga. Surga yang mulia. Ada surga? Ada. Percaya ada surga? Percaya. Tapi mata kita memandang apa? Bumi. Ya kan? Surga ada. Matanya memandang apa? Bumi. Maka kita suntuk terus lihat bumi. Bumi apa yang ada? Masalah, persoalan, pergumulan. Kan itu yang di bumi. Tapi kalau mata melihat ke surga, keindahan, pengharapan, hidup kekal, kan gitu ya. Maka kalau orang yang jauh matanya memandang, ada sukacita, ada damai sejahtera. Sudah ada damai dalam hatimu? Adakah damai di hatimu? Adakah sukacita? Coba tanya temannya sambil nyanyikan, adakah damai gitu ya. Sambil kita berdiri supaya gak ngantuk karena ini suasananya dingin. Ya, adakah damai di hatimu sambil kita berdiri, sambil kita nyanyikan, supaya itu masuk ya dalam hati kita. Kenapa gak ada damai? Karena pandanganku jaraknya pendek. Jarak pandangnya pendek ya. Sambil bertanya kepada temannya, sambil bernyanyi, sambil tanya, adakah damai di hatimu? Saudara mungkin percaya kalau ada
Kalau tidak ada beras, nggak yakin bisa makan. Karena dari kecil kita sampai dibesarkan sekarang makan terus, maka tidak bisa besar. Ya. Namun sesudah besar takut tidak makan, kuati terus. Udah besar, udah tua, kuati terus. Padahal Allah yang memelihara, Allah yang memberi kita makan, Allah yang mencukupkan apa yang kita perlukan. Tapi rasa khawatir memenuhi hati kita. Oleh karena apa? Jarak pandangnya melihat goni beras. Masih ada enggak? Bukan melihat Allah yang maha kuasa, tapi melihat yang terbatas. Pandanglah Allah yang tak terbatas, yang jauh melebihi akal budi manusia. Kalau bangsa Israel begitu banyak yang harus dikasih makan oleh Tuhan, berapa goni cukup mereka makan waktu itu? Dari mana dibeli berasnya? Makanya nggak bawa beras dia, coba bawa beras lagi dia, masak lagi, bawa lagi kuning-kuningnya semua ya. Wah, susah repot. Maka Tuhan biarkan mereka bebas tanpa bawa apa-apa, tapi turun dari surga makanan mereka. Nggak perlu khawatir kalau kita melihat Allah yang maha besar. Mana lebih besar Allah daripada masalah kita atau badan kita? Mana lebih besar? Kadang akal kita, badan kita lebih besar daripada Allah, maka sulit kita bergerak. Kalau Allah lebih besar kan ringan kan? Ketika Allah lebih besar, walaupun badan besar, ringan sekali jalan. Kenapa? Ringan semua karena ada Allah di rumah. Berat semua karena nggak ada Allah. Yang ada apa? Masalah badan. Sehingga lelah, jalan 1 kilo aja udah ngos-ngosan ya, karena beratnya masalah. Jadi siapa manusia di bumi yang tanpa masalah akan? Ada? Nggak ada. Semua manusia pasti ada masalah, tapi semua manusia ada. Itu yang perlu kita lihat. Ada Allah di tengah-tengah masalah, maka masalah menjadi ringan. Tidak pun berat masalah kalau tidak ada Allah, maka yang ringan pun menjadi berat. Yang ringan jadi berat, yang kecil jadi besar, yang besar jadi lebih besar. Yang besar menguasai. Maka kan biasanya persoalan kita kecilnya dulu ya. Kalau di rumah tangga itu kan perkara kecil bisa jadi besar. Perkara nasi aja tadi ya. Nasi terlalu keras. Ini kok keras kan ini? Iya. Karena kurang air. Kurang mana matamu? Kurang air. Udah lama kau masak, gak mulus-mulus kau. Bisa besar. Emangnya kau apa yang bisa kau buat? Pertengkaran terjadi hanya dari makan saja. Dari makan, dari beras yang nasi yang keras bisa sampai bertubi-tubi sampai kepada nenek moyang. Memang dari dulu mungkin nenek moyang. Kayak gitu kok keluarga semua. Sama kok semua. Padahal tadi hanya dari beras ya, hanya dari nasi. Kalau diizinkan dia menguasai ya, ketika kita izinkan masalah masuk, dia akan menguasai kita. Maka kalau udah mulai tahu ada masalah, langsung tutup pintunya. Jangan buka makin lebar. Kalau udah ada pembicaraan sedikit mengarah kepada pertengkaran, stop. Mari kita berdoa. Kayaknya udah jauh. Mari kita berdoa. Pasti nggak lagi lanjutin. Pasti mari kita berdoa. Kayaknya kita udah menjauh ngomong ini satu dengan yang lain. Gak ada yang benar di antara kita. Kita sama-sama salah. Kita minta ampun. Selesai ya. Coba nanti praktekkan semua saja ya. Pasti damai rumah tangga. Kenapa cekcok? Karena yang kecil dibesarkan, yang besar menguasai, akhirnya menghanyutkan. Maka suami istri bisa pisah oleh karena itu. Kenapa nggak dihargai keluarga yang sudah dibentuk oleh Allah? Oleh karena kita izinkan masuk dosa yang kecil semakin besar, dosa yang besar menguasai rumah tangga kita, akhirnya menghanyutkan. Jadi banyak sekali keluarga-keluarga yang cekcok, pecah dan cerai karena mengizinkan iblis masuk. Kalau kita sudah tahu itu musuh, jangan biarkan dia lama-lama masuk di dalam keluarga. Jangan biarkan lama-lama. Kalau udah tahu dia masuk sebentar, ya sebentar apa-apa, tapi langsung tutup pintunya. Udah masuk sebentar sana. Sok. Gitu ya. Setuju ya Bapak? Siapa yang paling sering mengadakan pertengkaran? Bapak atau ibu ini? Atau anak? Dari pihak siapa duluan?
Kalau dari kitab dari Hawa duluan ya, Hawa pembawa dosa ke dalam rumah tangga. Sampai sekarang juga mungkin seperti itu ya. Jadi para Hawa yang salah ya, biasanya begitu. Tapi pada umumnya bisa saja dari kaum Adam. Dari siapapun gak masalah, yang penting langsung dibereskan. Jangan kau tadi memulai kau nih. Karena kau pun begini, iya tapi kan kau memulainya gak ada bertambah-tambah. Dengar satu kampung. Tadi kecil, tapi akhirnya dengar satu kampung. Kalau ada pertukaran di keluarga kita, siapa yang perlu mengalah? Siapa yang perlu mengalah? Saya, kan gitu ya. Siapa yang perlu mengalah? Ya saya, masing-masing teman saya. Jadi kalau suami dia saya, istri saya, berarti dua-duanya mengalah kan gitu ya. Bukan dia. Kalau dia nggak siap-siap. Tapi kalau saya, pasti persoalan beres. Kalau dengan anak juga demikian ya. Anak dengan orang tua ya mengalah ya, siapa yang tahu kebenaran dia yang mengalah. Sudah jauh pandangan mata kita ke depan atau masih sebatas anak, sekolahnya, makan minum, pergumulan hidup, kuburan. Nanti kuburan itu berapa juta ya harus ditabung mulai sekarang ya. Itu berarti jarak pandangnya pendek sekali. Gak pernah dia pikir kalau aku mati jiwaku kemana ya. Itu jauh lebih bahaya. Kalau tidak mempersiapkan jiwa kemana, itu yang terkutuk kata firman Tuhan. Terkutuklah orang yang mengutuk engkau. Terkutuklah orang yang tidak percaya akan janji yang sudah dijanjikan Allah melalui keturunan Abraham, melalui keturunan Ishak. Kalau Ishak sudah yakin akan hal itu, Ishak percaya, maka orang yang percaya akan diberkati. Siapa yang memberkati kau akan diberkati. Siapa yang percaya janji yang Allah berikan melalui keturunanmu, dia mendapat berkat yang kekal, berkat Tuhan. Yang saudara tunggu-tunggu berkat mana ini? Berkat materi atau berkat Tuhan? Yang saudara doakan tiap-tiap hari berkat mana? Tuhan akan pakai kecukupan buat Tuhan. Tuhan rezekiku tambahkan. Tuhan usahaku. Ya, ini namanya berkat materi. Gak pernah kita Tuhan jiwaku mati kemana ya? Pernah siapa yang berdoa begitu? Kalau besok aku mati kemana tuh Tuhan? Ini yang perlu dipikirkan. Berkat rohani lebih penting loh. Kalau berkat rohani sudah dapat, kurang-kurang berkat jasmani, tidak pusing tujuh keliling. Karena ada Allah yang kita percaya, yang sanggup memelihara kehidupan kita. Jadi saudara-saudara, mata harus jauh memandang ke atas. Kalau Ishak tadi ke depan. Ke depan itu artinya janji yang belum digenapi pasti Allah genapi. Kalau kita mata kita jauh memandang ke atas rumah Bapa yang sudah disediakan untuk kita, untuk jiwa kita. Maka yang perlu kita yakini adalah janji tentang berkat rohani sudah diberikan Allah melalui Abraham, melalui Ishak, dan Ishak percaya akan hal itu. Abraham percaya akan hal itu. Bagaimana dengan saudara? Apakah saudara percaya bahwa berkat rohani itu akan datang kepada saudara melalui keturunan Abraham dan Ishak? Itulah Yesus Kristus. Siapa yang percaya kepada Yesus, dia diberkati secara rohani. Jiwanya diselamatkan, jiwanya dipuaskan. Kalaupun kita banyak dapat uang, kalau berkat rohani kita tidak terima, jiwanya tidak akan pernah puas. Banyak orang mati-matian cari uang, tapi tanpa kehadiran Kristus di dalam jiwanya tidak bisa memuaskan dia. Kita sendiri dengar ya, banyak orang kaya bunuh diri. Itu benar kan, fakta kan? Dia kurang apa? Nggak kurang apa-apa. Tapi mengapa mengakhiri kehidupan? Karena jarak pandangnya pendek. Jarak pandangnya hanya sebatas bumi, tidak tembus ke surga. Kalau jarak pandangnya jauh memandang ke rumah Bapa, tidak mungkin dia berani mengakhiri kehidupan ini. Karena kalau dia mati bunuh diri, alamatnya apa? Neraka, nggak ada ampunan sudah.
Siapa mati bunuh diri, tak ada ampunan. Jangan coba-coba bunuh diri, walaupun saudara sulit secara ekonomi. Jangan pernah coba. Itu jauh lebih terkutuk, ya. Terkutuklah orang yang tidak percaya kepada janji yang Allah janjikan melalui hamba-Nya, Abraham dan Ishak. Terkutuklah orang yang tidak menerima janji itu, yang menolak janji Allah. Janji itu berlaku bagi semua kaum, semua bangsa, semua suku, tanpa kecuali. Janji Allah itulah yang membenarkan siapapun kita. Maka kalau kita percaya kepada janji Allah yang sudah dijanjikan melalui Abraham dan keturunannya, kita diberkati. Berkat rohani mengalir dalam hidup kita. Orang yang menerima berkat rohani, jiwanya dipuaskan oleh Allah, jiwanya disegarkan oleh Allah. Kalau jiwa segar, makan daun ubi tumbuk saja pun rasanya nikmat sekali. Tapi kalau jiwanya kosong, makan ayam goreng pun kayak seperti makan kayu, ya. Keras rasanya. Karena di sini yang keras. Karena hatinya yang merasa gundah gulana, hatinya yang merasa kosong dan hampa, maka makan yang enak pun tak ternikmati. Tapi kalau jiwa segar, apapun yang dihidangkan, terima kasih Mam, enak sekali masakannya, walaupun kurang-kurang asin sedikit, gak dipersoalkan. Tapi kalau di sini gak beres, enak pun tak terasa, ya. Maka kebutuhan kita adalah bagaimana berkat Abraham turun kepada kita, berkat yang Allah janjikan melalui Ishak turun kepada kita. Siapa yang mau diberkati, terima janji Allah. Berkat rohani turun melalui Abraham dan Ishak. Itulah pribadi Yesus Kristus. Maka semua orang di muka bumi membutuhkan kehadiran Yesus. Tanpa Yesus tak ada berkat rohani. Semua berkat materi, berkat dunia, berkat lahir. Kalau berkat rohani hanya di dalam pribadi Yesus Kristus. Karena itu pada bangsa kita Abraham dijanjikan kepada semua kaum di muka bumi. Kaum di muka bumi berarti tanpa kecuali. Semua akan diberkati oleh Yesus Kristus. Sampai mana pandangannya Bapak Ibu, saudara-saudara? Tembuskah ke surga atau langit-langit? Sudah tembus? Atau sampai ke rantai jalan, ya? Dekat aja jarak pandang mata kita. Maka karena dekatnya jarak pandang mata kita, yang kita lihat selalu adalah kesalahan pasangan kita karena terlalu dekat, ya kan? Kesalahan-kesalahan yang kita lihat nggak memandang kepada Allah yang kudus, yang telah menguduskan, yang telah menebus, mengampuni kita. Sebanyak apapun dosa kita, Tuhan lupakan. Itu kalau jauh pandangan. Kalau jauh pandangan kita kepada Allah, maka sedikit kesalahan orang kita bisa tutupi, banyak dosa orang kita bisa ampuni. Berarti bukan dipersoalkan. Ya, ibu-ibu, ada kesalahan suami? Ada? Enggak ya? Bapak-bapak, ada kesalahan istri? Sedikit atau banyak? Sedikit. Kalau ibu, banyak atau sedikit kesalahan kaum bapak? Enggak ada ya? Banyak. Kalau ada kesalahannya, kita lihat kesalahan kita. Kalau ada dosanya, kita lihat dosa kita. Berarti sama-sama ya? Dia punya salah, aku punya salah. Dia punya dosa, aku punya dosa. Tapi Allah yang kudus, yang tanpa dosa, telah mengampuni aku. Allah yang kudus, yang tanpa cacat, telah menyucikan aku. Mengapa aku yang orang berdosa gak bisa mengampuni dia? Maka pandangannya pendek. Kenapa kita sulit mengampuni orang lain? Karena kita lihat dia, ya kita lihat Allah yang sudah mengampuni kita. Maka salahnya aja terus kita lihat. Salahnya memang begitu. Ya, ditambahi oleh iblis, dia dikipas-kipas lagi supaya membarah. Akhirnya naik darah, naik tensi dan naik kita. Itulah membuat berantem. Jadi suami dikipas-kipas oleh setan, istri dikipas-kipas oleh setan, maka sama-sama panas. Kalau sudah sama-sama panas, sama-sama jumpa di panas. Peranglah Irak dan
Bisa ya? Coba katakan, aku akan mengampuni siapa saja yang bersalah kepadaku karena aku sudah diampuni. Coba ucapkan, aku mengampuni setiap orang yang bersalah kepadaku karena aku sudah diampuni oleh Allah. Bagi yang sudah, kalau belum jangan katakan sudah ya. Aku gak bisa mengampuni orang, kenapa? Karena dosaku pun belum diampuni. Sulit sekali. Yang sudah diampuni pasti mampu mengampuni. Yang sudah dosanya diampuni oleh Tuhan, ucapkan seperti yang saya ucapkan. Saya akan mengampuni setiap orang yang bersalah kepada saya karena Allah sudah mengampuni saya. 2, 3 ya. Yang belum diampuni. Saya tidak mampu mengampuni orang karena dosaku pun belum diampuni. 2, 3 ya. Oh, belum ada yang belum diampuni. Mereka sudah diampuni semua. Bagi yang dosanya belum diampuni, katakan, karena saya tidak mampu mengampuni orang lain karena saya pun belum diampuni oleh Tuhan. Maka sulit mengampuni. Salahnya terus yang kulihat. Dosanya yang terus kulihat, salahku gak pernah kulihat. Ya, bisa diucapkan malu. Ya, malu gak apa-apa saja, malu-maluin kan. Kalau malu nanti di rumah diselesaikan. Tuhan, aku sadar, mengapa aku sulit mengampuni orang? Berarti aku sendiri pun belum diampuni. Kalau aku sudah diampuni, mataku jauh memandang Allah, maka aku ringan mengampuni sesama manusia. Ringan mengampuni siapa saja karena aku sudah terlebih dahulu diampuni Tuhan. Tuhan tidak mengingat-ingat dosaku lagi. Dia sudah melupakan. Mari kita praktekkan firman Tuhan ini. Ishak beriman, dia memandang jauh ke depan. Saya beriman, saya memandang jauh ke surga. Karena Allah di surga menantikan kita, menyediakan tempat untuk kita. Siapkanlah hati kita. Apa yang Allah janjikan pasti jadi. Bagaimana supaya kita juga diterima di surga? Kalau kita percaya kepada Yesus yang sudah dijanjikan Allah lewat keturunan Abraham dan Ishak. Mari kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur untuk firman-Mu. Seringkali Tuhan, pandangan mata kami sempit, jarak pandang kami pendek, membuat kami gampang putus asa, gampang stres, gampang mempersalahkan orang lain, tanpa melihat kepada diri kami sendiri. Tapi firman-Mu hari ini menegur kami, bagaimana Ishak memandang jauh ke depan. Walaupun janji-Mu itu belum genap, tetapi dia percaya, karena Allah yang menjanjikan itu pasti menggenapinya. Setiap orang yang mengutuk dia akan terkutuk, dan setiap orang yang memberkati dia akan diberkati, karena dia berbicara atas nama Tuhan. Dia bukan menyampaikan isi hatinya, tetapi menyampaikan janji-janji Allah. Sampai hari ini pun Engkau memilih para hamba yang daripadanya Engkau menyampaikan isi hati. Setiap orang yang menerima janji-Mu itu akan mendapat berkat secara rohani. Berkatilah saudara-saudara kami ini, supaya pandangan mereka juga sampai ke rumah Bapa yang kekal, sehingga ada damai, ada sukacita, hidup penuh pengharapan. Terima kasih Tuhan. Dalam nama